Salam sepak bola, salam sehat dan juga salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pertandingan dari kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL, yakni zona Amerika Selatan. Tentu kita akan selalu mengikuti bagaimana dua tim besar, ya, tim nasional besar dari Amerika Selatan, yakni Brazil dan Argentina, setiap kali mereka bertanding. Apakah itu di friendly match dan sekarang kualifikasi Piala Dunia, apalagi nanti jika mereka bermain di turnamen regional dan juga Piala Dunia. Dengan hanya mengandalkan Messi, saya tidak yakin bahwa Argentina akan bisa menjadi juara dunia, apalagi juara di zona regional mereka, yakni Amerika Selatan, dan itu kan bisa kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Oke, kita langsung saja bahas ya match pertama, yakni antara Argentina melawan Ekuador nih teman-teman. Ini menarik sekali dan saya menonton pertandingan ini kemarin pagi karena saya penasaran sekali, saya ingin melihat seperti apa sih ini Messi ini akan bermain di pertandingan ini. Ya, dan kita lihat bagaimana bahwa dalam pertandingan melawan Ekuador ini yang sebelumnya sebetulnya Argentina sudah bertemu di sebuah pertandingan friendly atau pertandingan uji coba yang Argentina menang dengan skor telak 6-1, tapi Messi tidak bermain dalam game itu. Nah, dari segi susunan pemain, ini adalah susunan pemain yang sebetulnya tidak jauh berbeda kan teman-teman dari susunan pemain Argentina di Copa America. Memang ada beberapa pemain yang absen, tapi kalau saya perhatikan di lini tengah, ini pemain yang sama nih, Acuna, Paredes, dan juga De Paul. Kenapa tiga pemain ini selalu ditempatkan di lini tengah? Karena sepertinya pelatih Scaloni ini ingin pemain-pemain yang mengandalkan kerja keras dan juga perlu agresif di lini tengah pada saat pemain-pemain lain dari Argentina ini akan difokuskan 100% untuk membangun serangan, plus tentu dari kedua fullback. Jadi tiga pemain ini tetap menjadi pilihan utama dari pelatih Scaloni. Oke, di belakang Otamendi, pemain senior, masih diandalkan Lucas Martinez, Montiel, Tagliafico, dan penjaga gawang Armani. Saya mengharapkan Martinez, ya kan mantan pemain Arsenal, pemain jebolan dari Akademi Arsenal, tapi ya udah, yang dipilih adalah Armani yang juga adalah pilihan dari Scaloni di Copa America. Di depan, ini menarik. Dybala memang belum bisa bermain, Aguero juga belum bisa bermain karena tidak 100% fit. Di Maria, kabarnya atau rencananya sudah confirm bahwa ia tidak akan dipanggil oleh Scaloni dalam lanjutan pertandingan-pertandingan Argentina. Tapi kita lihat nanti apakah itu akan berubah atau tidak, karena di game lawan Ekuador ini terlihat bahwa serangan dari Argentina ini tidak bervariatif. Oke, ada satu lagi pemain di sini ya, di depan nih ya, saya sebutkan, saya belum sebut tadi lini depan. Ocampos, Messi, dan juga Martinez. Martinez dan Messi, wah ini kombinasinya mematikan nih teman-teman. Messi supplier, Martinez finisher. Ocampos ngapain? Ocampos adalah runner. Runner maksudnya yang akan melakukan pergerakan di dalam lini pertahanan tim lawan. Jadi artinya kali ini tim lawannya adalah Ekuador. Ekuador memang kita tidak begitu familiar dengan pemain-pemainnya, tapi perlu juga saya sebut yang saya familiar ya, yaitu Enner Valencia. Ia pernah bermain di West Ham. Ibarra cukup baik. Kemudian saya juga ingat Caicedo ya, tapi saya kira lainnya ini tidak terlalu familiar, dan memang terlihat bahwa secara kreativitas dan juga secara kualitas memang para pemain Ekuador ini kalah jauh dari para pemain Argentina. Jadi logisnya jika para pemain Ekuador kalah kreativitas dan kualitas dari para pemain Argentina, maka memang kemungkinan besar mereka akan sulit membuat kejutan di pertandingan ini. Dan memang hasil akhirnya juga Argentina menang dengan skor tipis 1-0. Bagaimana jalannya pertandingan? Jika saya adalah fans Argentina, saya akan kecewa menonton pertandingan Argentina melawan Ekuador jika saya spesifik fokus kepada pola permainan Argentina. Bukan saya katakan buruk, tapi saya akan kecewa. Karena yang saya mengharapkan justru adalah creative play dari para pemain Argentina untuk lebih banyak menciptakan peluang, untuk lebih banyak memberikan pressure kepada para pemain Ekuador di defense. Tapi hal itu tidak menjadi kenyataan bagi saya. Walaupun saya adalah netral ya, saya adalah seorang yang netral, saya bukan fans Argentina, apalagi fans Ekuador. Jadi saya cukup kecewa juga pada saat saya menonton pertandingan tersebut pagi-pagi lagi kemarin, 7:30 waktu Indonesia Barat. Jadi saya melihat di game ini Messi seolah-olah tidak keluar all out. Saya tidak mengatakan ia tidak keluar all out, seolah-olah, jadi jangan salah paham. Terkesan, terlihat
ia tidak all out, ia tidak ingin forsir ya mengeluarkan semua kemampuannya dalam pertandingan ini, tapi tetap saja ia terlibat dalam urusan membangun serangan secara aktif. Beberapa passing yang ia lepaskan juga akurat, pergerakan-pergerakannya juga terus dimonitor dan dikurung oleh para pemain Ekuador. Dan sebaliknya saya melihat bahwa supportnya dari Martinez juga cukup baik kepada Messi, karena Martinez juga turun untuk bisa mendekatkan jaraknya dengan Messi agar Messi bisa mudah memberikan umpan. Ocampos juga pemain yang bagus. Kita lihat Ocampos dilanggar oleh pemain Ekuador ya. Kita lihat pada saat ia melakukan pergerakan ke dalam kotak penalti pertahanan Ekuador, yaitu Estupinian, sehingga Argentina mendapatkan penalti dan Messi bisa mengeksekusi penalti tersebut menjadi gol, padahal sudah dibaca oleh penjaga gawang Ekuador. Kita lihat bagaimana penjaga gawang Ekuador sudah jatuh ke arah yang benar ya, Dominguez, ke arah sebelah kiri. Tapi bagus juga tendangan Messi ini cukup keras dan bisa merubah skor menjadi 1-0. Jadi catatan penting dari pertandingan ini bahwa Scaloni ini susah juga nih main jika tidak ada Aguero, apalagi Dybala. Jadi cuma mengandalkan Messi justru mengurangi daya gedor dari Argentina, dan terbukti kan secara statistik mereka juga cuma bisa menciptakan 2 shot on target. Nah, ini yang saya kira akan menjadi catatan penting bagi Scaloni, bahwa ya mungkin juga ya ia perlu nanti mencoba mencari pemain-pemain baru yang bisa mengisi posisi di lini tengah, selain juga 3 pemain yang bekerja keras tadi seperti Acuña, Paredes dan juga De Paul. Karena yang saya ikuti perkembangan Argentina itu dari tahun ke tahun, mereka adalah tim yang menggempur pertahanan tim lawan secara sporadis. Tiba-tiba nih ada pemain yang maju menusuk ke pertahanan dari tim lawan ya, tapi mungkin juga ini adalah sebuah perubahan yang coba dilakukan oleh Scaloni agar Argentina bermain lebih disiplin lagi dan yang penting bisa meraih kemenangan. So now kita akan berbicara tentang pertandingan dari juara Amerika Selatan saat ini, yakni Brazil. Opening match mereka juga ini lawan tim nasional yang lemah ya, yakni Bolivia. Kita tahu bahwa Bolivia ini jagonya di kandang sendiri deh, karena oksigen di sana kan cukup tipis ya. Bahkan Brazil, Argentina pun sulit untuk meraih kemenangan di sana dan pernah kalah juga. Bolivia pernah masuk Piala Dunia loh, tahun 94 itu yang saya ingat, tapi hancur juga di sana. By the way, kali ini Brazil lawan Bolivia. Brazil turun dengan pemain-pemain andalan mereka yang saya kira memang akan menjadi kekuatan dahsyat jika mereka semua ini fit ya di Piala Dunia 2022. Karena nih para pemain yang turun nih sudah matang ya, kerjasama antar mereka sudah baik. Itu bukan hanya saya berbicara tentang pertandingan ini, tapi juga di Copa America. Dan saya melihat para pemain bergerak aktif untuk menyerang dan juga melakukan pressing di lini tengah. Jadi ini akan mempersulit tim-tim lain untuk berkembang jika menghadapi Brazil. Kapten tim adalah Casemiro, pemain Real Madrid. Oke, tapi di depan ada Neymar, mantan pemain Barcelona, sekarang bermain di Paris Saint-Germain. Ada Firmino dari Liverpool, ada Everton. Oke, terus ada Coutinho yang sekarang bermain di Barcelona. Ada Douglas Luiz, di belakang Renan Lodi, Thiago Silva, one of the most experienced player. Oke, Marquinhos, Danilo, dan kita lihat Weverton. Ya, jadi ini adalah komposisi para pemain yang syarat berpengalaman bagi Brazil, dan saya kira coach Chichi tidak ingin mengambil resiko di game pertamanya. Ya, artinya ia ingin Brazil menang secara meyakinkan. Iya, namanya Chichi. Silakan Anda cek ya dari segi pronunciation, walaupun ejaannya nih TITE. Jadi kita lihat dengan Brazil menurunkan begitu banyak pemain yang memiliki naluri menyerang, maka memang formasi yang dipilih adalah 4-3-3, Neymar di kiri, Firmino di tengah, Everton di kanan. Seperti apa Brazil bermain? Tentu menyerang dari awal. Seharusnya Brazil bisa menang 7 atau 8-0 di pertandingan ini. Begitu banyak peluang yang mereka ciptakan di game ini, apalagi Neymar yang saya melihat bahwa pemain ini tampil liar. Renan Lodi, Danilo bermain sempurna sebagai fullback yang bisa memberikan delivery dengan akurasi baik. Mereka terlibat dalam proses 2 gol Brazil. Ya, kita tahu yang pertama umpan adalah dari Danilo, kemudian kita tahu yang kedua adalah umpan dari Renan Lodi. Jadi kita lihat bagaimana bahwa 2 fullback ini terlibat aktif untuk bisa mengirimkan umpan-umpan ke lini depan. Saya perlu juga nih melihat catatan saya nih teman-teman, bahwa Firmino yang menerima umpan dari Lodi, kemudian kita tahu Marquinhos yang menerima umpan dari Danilo. Jadi 2 fullback ini terlibat begitu aktif dalam sistem serangan Brazil. Neymar saya kira menjadi man of the match dalam game ini. Firmino luar biasa permainannya, Coutinho lagi-lagi. Jadi para pemain Brazil ini silih berganti nih menyerang untuk membombardir
pertahanan dari Bolivia. Apakah ini permainan terbaik dari Brazil? Saya kira betul ini adalah permainan terbaik dari Brazil. Pasca mereka menjadi juara di Copa America, kenapa bisa saya menyimpulkan permainan yang sempurna dari Brazil? Karena mereka benar-benar tidak melakukan kesalahan di lini pertahanan dan tidak memberikan ruang sama sekali bagi para pemain Bolivia untuk bisa menciptakan pressure di lini pertahanan mereka. Timnya memang bukan tim yang lawan yang kuat, tapi mereka benar-benar tidak ingin mengambil resiko. Ini adalah Brazil yang serius, ya, Brazil yang sudah berkembang pesat, dan saya kira para pemain mereka sudah matang nih, ya, sudah matang. Tinggal bagaimana nih mereka sekarang betul-betul mengincar Piala Dunia yang sudah lama, ya, mereka tidak meraih. Kita tahu terakhir mereka menjadi juara adalah di tahun 2002 atau di Piala Dunia tahun 2002. Saat ada Ronaldo yang original lah, ya, bukan Cristiano Ronaldo. Jadi saya kira harapan Brazil untuk lolos ke Qatar terbuka lebar, dan mereka bisa saja nanti menjadi salah satu favorit juara di turnamen itu. Argentina saya kira masih dalam tahap perubahan yang coba dilakukan oleh Scaloni, dan saya ingin melihat game selanjutnya bagi Argentina, apakah mereka bisa lebih kreatif atau tidak. Karena jelas terlihat hanya Messi pemain yang kreatif, dan ia juga tidak all out penampilannya. Mungkin karena game pertama ia tidak ingin forsir. Akan ada game selanjutnya di midweek bagi Argentina lagi. Sama juga sebaliknya bagi Brazil. Setelah ini mereka akan menghadapi Peru. Tapi saya kira dengan permainan yang Brazil tunjukkan, mereka memiliki peluang besar untuk menjadi tim pertama yang lolos nantinya ke Qatar, ya. Nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Oke, di sini saja saya ingin memberikan short analisis saya mengenai kedua tim. Saya gabungkan menjadi satu daripada saya pisahkan. Memang durasi video ini cukup panjang, tapi saya harap teman-teman tetap menonton video ini dan mendengarkan analisa saya secara full. Terima kasih banyak support dari teman-teman netizen. Saya akan kembali lagi nanti dengan video selanjutnya saat saya melihat ada pertandingan yang menarik atau tidak, atau perkembangan yang menarik dari dunia sepak bola. No hate, only football, salam sepak bola.